Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang konstitusi nasional atau juga disebut dengan konstitusi Indonesia. Dan saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit mengenai definisi konstitusi. Sebelum kita memasuki apa itu maksud konstitusi Indonesia, kita wajib mengetahui apa itu konstitusi dan Indonesia. Pasti teman-teman sudah banyak mengetahui apa itu Indonesia. Indonesia adalah gabungan dari beberapa pulau yang memiliki bendera merah putih dan terdiri dari sara yang disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sini kita wajib mengetahui, setelah kita mengetahui Indonesia itu apa, maka kita wajib mengetahui apa itu konstitusi. Konstitusi itu adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dan menurut para ahli ada 3 bagian. Yang pertama yaitu dalam artian yang luas. Dalam artian luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan atau ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketenegaraan suatu negara. Berarti bisa dapat kita artikan dalam artian luas ini bisa disebut peraturan dalam sebuah negara yang mencakup luas. Dalam artian menengah, konstitusi adalah hukum dasar yang keseluruhannya aturan dasarnya itu baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam artian yang sempit, konstitusi dalam artian sempit itu adalah konstitusi undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian konstitusi bersumber dari dasar negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai esensi dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mengetahui apa itu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita wajib mengetahui apa itu makna esensi dan urgensi. Esensi itu adalah apanya kenyataan atau hakikatnya. Sedangkan urgensi itu adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan di mana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindaklanjutkan. Berarti esensi dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara memiliki peranan yang sangat penting, di mana peranan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat krusial dan utama, karena tanpa konstitusi itu tidak menutupi kemungkinan satu negara tidak akan terbentuk. Konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketenegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antar negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Berarti bisa kita dapat simpulkan bahwa konstitusi ini adalah sebuah aturan yang mengatur dalam sebuah organisasi atau kelompok, mau kelompok kecil maupun kelompok yang besar. Konstitusi atau undang-undang merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mulai dari tanggal 20 November 1945 sampai dengan 16 Juni 1945, yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang 1945 dimulai dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan ini pun sudah berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Hindia Belanda sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya. Untuk mengakhiri kekuasaan penjajah Belanda, tentara ini pun dengan serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara. Sejak masa itu, Dainippon Teikoku membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang karena menganggap bangsa Indonesia sebagai saudaranya, sehingga kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya.
Namun janji tinggallah janji, penjajah tetap penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur tentara sekutu, Jepang tidak ingat lagi akan janjinya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, rakyat Indonesia bebas dan leluasa untuk berbuat sesuatu dan tidak tergantung pada Jepang saat kemerdekaan tiba. Setelah Indonesia merdeka, konstitusi resmi harus segera dirumuskan. Setelah diumumkan Indonesia merdeka, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama kali dan merumuskan beberapa keputusan, antara lain yang pertama mengesahkan dan menetapkan pembukaan Undang-Undang 1945 yang diambil dari rancangan undang-undang yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang isinya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang Undang-Undang tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan keempat, PPKI membantu pekerjaan presiden untuk sementara waktu yang kemudian menjadi komite nasional. Secara formal Indonesia sudah sempurna sebagai sebuah negara. Selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, dinamika konstitusi Indonesia dan masa berlakunya. Yang pertama ada Undang-Undang 1945, masa berlakunya pada 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RI 1949 berlaku pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang NRI 1945 atau masa Orde Lama berlaku pada 5 Juli 1959 sampai 1965. Yang terakhir, Undang-Undang NRI 1945 atau masa Orde Baru berlaku pada 1966 sampai tahun 1998. Selanjutnya, pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut, harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik, masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah lainnya. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh para mahasiswa, para pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi tanah air. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan para pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu, yang pertama, mengamandemen Undang-Undang NRI 1945, yang kedua, menghapuskan doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi.
kolusi dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers, dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang NRI 1945 belum cukup membuat landasan kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan ketimbulan kemerosotan kehidupan nasional. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.